Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya atau laporan penelitian untuk tugas PTS Sumber Daya Laut Tropis. Jadi di sini materinya adalah masalah ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian saya mengambil judul yaitu nelayan yang kurang makan ikan. Kenapa saya mengambil hal tersebut? Karena nelayan yang ada di pesisir itu bekerja, pergi melaut, dimulai sore hari, mereka mencari ikan agar bisa menghidupi keluarga. Tidak jarang mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bukan itu yang saya maksud dalam judul. Tetapi bagaimana bisa nelayan, yaitu seorang yang mencari ikan, kurang dalam memakan ikan. Sedangkan ikan itu adalah hasil dari apa yang mereka cari. Jadi pembahasan kali ini bagaimana harga beli dari perusahaan atau pos pembelian ikan bisa menghargai hasil tangkapan ikan seorang nelayan dengan harga yang tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh seorang nelayan. Dan terlebih lagi untuk bisa mendapatkan uang harus menjual ikan yang kualitasnya paling baik dan bagus tanpa ada cacat. Kemudian di sini kita pertama-tama kita mengerti dulu apa itu pesisir. Jadi pesisir itu merupakan pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan air asin. Sedangkan di arah laut meliputi kegiatan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air laut, air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Kemudian di sini ketika kita menjadi masyarakat yang ada di pesisir atau dari data yang saya teliti, jadi masyarakat yang ada di pesisir itu menggantungkan hidupnya dari mencari ikan dan bisa dibilang sebagai nelayan. Walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakan yang paling pesisir itu adalah nelayan. Mereka mencari ikan mulai dari sore hari hingga pagi hari, dan semua itu dilakukan ketika cuaca sedang baik. Jika cuacanya sedang buruk, mereka tidak akan pergi untuk mencari ikan, dan penghasilan mereka tidak akan ada. Tetapi dalam hal ini ada juga nelayan yang berangkat pada pagi hari hingga sore hari, tetapi jenis tangkapannya sudah pasti berbeda dari yang berangkat malam hari, baik segi harga, tetapi yang perlu kita ketahui adalah semuanya sangat berisiko. Kenapa saya bilang berbeda? Karena ketika pagi hari hingga sore hari mereka tangkapnya menggunakan jaring dan mereka hanya menangkap ikan-ikan kecil dan juga udang-udang yang terjerat di jaring. Tetapi ketika mereka berangkat malam, mereka bisa menggunakan media pancing atau memancing ikan yang ukurannya sangat besar, tetapi risikonya juga mungkin lebih besar walaupun semuanya berisiko sangat besar. Kemudian selain masalah cuaca, masalah terbesar lainnya adalah harga beli dari hasil tangkapan ikan para nelayan bisa dibilang rendah dan juga hanya diambil yang paling baik kualitasnya. Ya, bisa dibayangkan saja ketika harga rendah tetapi mengambil kualitas yang paling baik, bisa dilihat bahwa hal itu adalah sesuatu kerugian yang besar bagi seorang nelayan. Dengan harga murah, pembeli ingin sesuatu yang paling baik kualitasnya. Kemudian, setelah dari harga yang murah, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Hasil tangkapan nelayan juga beragam. Ketika yang hasil terbaiknya sudah dijual, maka akan ada hasil yang tersortir atau bisa dibilang atau dikatakan kualitasnya kurang baik. Hasil itu kemudian dibawa pulang oleh nelayan, kemudian dijadikan lauk makanan oleh keluarga si nelayan. Dilihat dari segi bentuk dan gizi, sudah pasti jauh berbeda dari ikan yang memiliki keadaan yang bagus dan sudah dijual tadi. Hal itulah yang menjadikan masalah yang bisa menyebabkan adanya kekurangan gizi anak-anak nelayan dan juga adanya kemiskinan akibat dari harga beli ikan yang rendah.
semuanya tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan ikan tersebut. Dan mau bagaimana lagi ketika kita menyatakan kenapa harus jadi nelayan, karena hanya itu yang bisa dilakukan, karena kita juga punya kapal dan juga lapangan pekerjaan yang sekarang makin nyempit atau makin sempit. Melihat juga latar belakang kebanyakan tidak lulusan pendidikan yang tinggi, rata-rata mungkin hanya sampai SMA. Kemudian di sini ditambah dengan kurangnya perhatian dari pemerintah untuk warga pesisir. Di sini saya mengatakan kurangnya perhatian. Bukan berarti tidak ada, tetapi dalam artian masih sangat sedikit. Salah satunya dari dari sarana dan prasarana. Contohnya saja seperti WC, kamar mandi, atau kloset. Banyak sekali rumah-rumah di daerah pesisir yang tidak memiliki kloset sendiri di dalam rumahnya. Sehingga mereka melakukan atau membuang hajat di pantai, dan ditambah lagi dengan membuang sampah atau limbah dapur ataupun bekas minuman atau makanan instan. Hal itu bisa saja menjadi perusak lingkungan. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka jika semua hal itu terjadi. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dan juga tidak ada orang yang bisa memberikan pemahaman bahwa hal itu adalah sesuatu yang salah dan tidak benar untuk dilakukan. Kemudian dari penelitian yang dilakukan juga bahwa hasil dari penjualan ikan tangkapan tidak semuanya dijadikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup di rumah, tetapi juga uang tersebut harus dibagi terlebih dahulu untuk biaya peralatan sampai minyak untuk mesin agar di hari berikutnya masih bisa mencari ikan. Belum lagi yang berangkat dengan membawa orang, otomatis akan dibagi dengan orang yang ikut ke dalam kapal. Kemudian kesimpulannya dari semua ini adalah yang sudah dilakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa masih banyak warga pesisir yang masih hidup di bawah rata-rata dan juga jauh dari perhatian pemerintah, padahal banyak sekali manfaat yang bisa digali dari pesisir. Saran saya untuk harga beli hasil tangkapan lebih dinaikkan sehingga banyak nelayan yang bisa hidup dengan layak, dan juga bagi pemerintah mengapa tidak memanfaatkan semua pesisir agar semua hasil alamnya bisa termanfaatkan dengan baik dan benar. Sekian presentasi saya tentang hasil penelitian saya untuk tugas SDLT kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.